kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Bersama saya Putri Andriana dan di sebelah saya ada Dr. Adrian Gunawan. Dan masih membahas soal hamil anggur. Ini kan tadi kita udah janji sama bunda-bunda buat balik lagi ya. Aku mau langsung tanya nih sama dokter. Dok, biasanya ada nggak sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang atau ibu hamil tuh jadi hamil anggur? Apakah misalnya pola hidupnya, makannya, atau memang keturunan dan bagaimana gitu dok? Seperti yang tadi saya jelaskan sebenarnya lebih mengarah ke faktor risiko ya. Jadi selalu dianjurkan bahwa seorang wanita itu hamil dalam tanda kutip tepat waktu. Ya, kalau bisa di usia yang cukup dalam masa produktif. Dan tentu saja kalau pada hamil terlalu dini atau hamil sudah lewat dari 35 tahun, itu terjadi peningkatan faktor risiko untuk terjadi masalah pada ibu dan kehamilannya. Ya, salah satunya hamil anggur ini. Jadi kalau bisa ya jangan sampai hamil di atas 35 tahun. Itu saja. Dan kalau memang kebetulan wanita tersebut sudah pernah hamil anggur sebelumnya, saat baru ketahuan hamil di kehamilan berikutnya langsung memeriksakan diri. Gitu. Oke, jadi yang pertama itu adalah faktor usia ya, tidak Betul. bisa dipungkiri ya, Betul. berpengaruh ya dok. Nah terus misalnya kan tadi kita di segmen sebelumnya udah ngobrol nih dok, kalau misalnya hamil anggur ini biasanya terdeteksi di awal-awal kehamilan tuh udah kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kita belum periksa ke dokter, atau misalnya aku nih sebagai ibu yang sedang mengandung, aku mau tahu nih tanda-tanda dari hamil anggur tuh apa sih? Ada nggak? Ada. Tanpa harus kita ke dokter ya, misalnya apakah misalnya kok kayaknya perutnya tidak membesar atau semakin membesar atau gimana gitu dok? Oke. Jadi tanda untuk hamil anggur sebenarnya cukup banyak. Ya, yang pertama biasakanlah mengetahui siklus menstruasi. Biasanya dengan mengetahui siklus menstruasi akhirnya pasien tersebut, ibu hamil tersebut bisa tahu, oh kira-kira saya hamilnya sekian bulan nih. Misalkan dia baru hamil, kayak saya hamil baru 3 bulan, kok perut saya udah segede begini. Artinya terjadi pembesaran ukuran rahim lebih dari yang seharusnya. Ya, itu yang pertama. Kedua, pada hamil anggur terjadi tanda-tanda kehamilan yang berlebihan. Contohnya tadi yang pasien hamil di awal, tapi mual muntahnya jauh lebih-lebih daripada yang hamil normal. Kadang-kadang ada yang dengan tanda-tanda yang kita sebut dengan preeklamsi. Preeklamsi itu kehamilan yang disertai dengan tekanan darah tinggi, yang disertai dengan kelainan organ, masalah organ pada tubuh ibunya. Nah, atau yang amit-amit sudah mulai terjadi tanda-tanda bahaya, yaitu sudah mulai terjadi nyeri perut, kadang-kadang ada keluar perdarahan dan disertai keluar butiran-butiran atau bola-bola ya, bola-bola si hamil anggur tersebut yang kayak boba tadi. Iya. Oh berarti sebenarnya balik lagi kita juga harus aware ya akan mungkin amit-amit lagi nih kalau misalnya takutnya ada kelainan-kelainan gitu. Apalagi mungkin bunda-bunda yang sebelumnya udah pernah hamil terus kehamilan selanjutnya kok kayaknya ada rasa beda gitu seperti kehamilan pertama. Nah itu kuncinya adalah salah satunya harus ngecek ke dokter langsung supaya memastikan memang kehamilannya tuh hamil anggur atau bukan gitu. Nah terus kalau misalnya memang bunda sudah terlanjur hamil anggur gitu dok, itu ada nggak sih resiko terberatnya itu apa gitu? Risiko terberat atau komplikasi mungkin ya, komplikasi dari hamil anggur yang paling kecil adalah ya sebenarnya, tapi itu cukup berbahaya karena perdarahan. Jadi kalau sudah terjadi perdarahan pada pasien dengan hamil anggur, itu darah yang keluar akan sangat banyak sekali. Ya, saya selalu saya bilangin ke pasien gini, ibu hati-hati kalau ibu sampai terjadi perdarahan seperti ibu membuka keran air. Artinya air akan mengeluar deras, tapi yang keluar itu sebenarnya darah. Itu udah bahaya. Ya, karena kalau hamil anggur perdarahannya susah dihentikan dan harus cepatnya ditolong. Yang kedua, kalau penanganannya salah, ya kadang-kadang ada yang tumbuh lagi, ya sehingga akhirnya si hamil anggur tersebut bisa menjadi kanker, keganasan. Ya itu yang sayang, itu komplikasi terberat. Itu malah jadi efek terjauhnya tuh bahkan bisa menjadi kanker ya Betul. dok ya? Jadi memang nih, mungkin ini pertanyaan awam juga ya dok. Jadi kalau misalnya memang udah terlanjur
hamil anggur itu harus segera ke dokter gitu Betul. ya, jangan sampai pendarahan. Betul. Itu harus dihindari justru ya pendarahan Betul. tersebut ya. Ya, Oke. karena yang mengancam nyawa itu perdarahannya. Perdarahannya tidak bisa dihentikan. Pasien tuh bisa datang dengan kondisi sangat putih pucat sekali karena darah di tubuhnya hampir habis gitu Habis, istilahnya ya. Aduh, kayaknya dengernya ngeri-ngeri sedep gitu ya. Apalagi nih aku juga belum pernah merasakan gitu ya, jadinya Jangan. agak khawatir. Enggak, maksudnya merasakan kehamilan gitu Oke, dok. Jangan oke. sampai dong dok. Iya. Nah, terus nih ini mungkin jadi pertanyaan bunda banyak banget ya. Misalnya kalau memang sudah didiagnosa hamil anggur, itu biasanya ada rentang waktu dapat hamil lagi nggak sih dok? Misalnya setelah hamil anggur tersebut. Dan kalau misalnya memang sudah pernah hamil anggur, itu bisa balik lagi hamil anggur atau enggak? Tapi tadi seperti dokter jelasin bisa ya dia ya. Bisa, ya. Justru dengan riwayat kehamilan anggur sebelumnya terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat untuk kehamilan berikutnya menjadi hamil anggur. Ya. Nah, yang harus dicegah memang jangan langsung hamil. Ya, jangan langsung hamil. Jadi contohnya begini, ini sekarang si ibu tersebut hamil anggur. Iya. Kita tangani, biasa penanganannya memang dibersihkan. Setelah dibersihkan, itu kita akan mengontrol, kita akan memeriksa secara rutin hormon HCG tadi. Ya, jadi mungkin sampai bosan kali pasiennya bolak-balik diambil darah, karena pemeriksaannya akan terjadi seperti ini. Sebelum dilakukan evakuasi, periksa lab HCG tersebut. 2 hari setelah periksa lab. Terus habis itu setiap 2 minggu. Habis itu setiap 1 bulan, 2 bulan, baru 6 bulan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya hormon HCG yang awalnya tinggi sekali kita harapkan turun sampai nanti tidak terdeteksi atau di bawah normal, di bawah 5 lah angkanya. Ya. Nah, secara pukul rata kalau itu turun terus ya biasanya dianjurkan menunda sampai setidaknya 6 bulan. Itu dari teori, tetapi di Indonesia kita memakai 6 sampai 12 bulan. Nah, jadi sekitar hampir 1 tahun kita tunda gitu. Tapi tadi aku penasaran juga sih, kan berarti untuk menundanya itu kan kita menunggu si hormonnya tuh menurun ya. Betul. Atau balik lagi ke normal. Betul. Nah, untuk turun atau normalnya tuh akan alami dok, atau harus dibantu sama obat atau terapi semacam apa gitu? Secara normalnya akan turun secara alami. Karena Oh. hormon tersebut awalnya berada di si sel anggur tersebut. Iya, Kita iya, sebutnya sel trofoblast. Yang kalau sudah kita keluarkan, kita bersihkan pada saat dilakukan kuretase, namanya kuret ya. Jadi dikeluarkan bersih, ya otomatis hormon yang tadi dibawa sama si sel trofoblast itu akan berkurang. Memang masih tetap ada di badan, karena kadang-kadang ada terjadi namanya kista TK lutein, itu yang sama juga diprovokasi karena peningkatan trofoblast tadi. Nah, tetapi nanti lama-lama dia akan mengecil dan akhirnya berkurang. Yang bisa kita ketahui bahwa itu hormon di badan memang sudah kembali ke normal adalah dengan pemeriksaan lab. Dengan pemeriksaan Betul. lab. Oke, jadi gitu Bunda, buat yang ini kayaknya pertanyaan umum banyak banget yang nanya kalau misalnya memang sudah terlanjur terdiagnosa hamil anggur, itu sebaiknya dikasih gap waktu dulu untuk hamil lagi. Mungkin kata dokter tadi kan bisa antara 6 sampai 12. Tapi itu juga harus dibarengin dengan pemeriksaan lab ya. Dok, untuk memastikan memang hormon HCG-nya itu balik lagi ke angka normal. Betul. Gitu ya. Wah, sampai sini udah banyak banget ilmu dokter yang udah aku serap ya kan. Tapi masih banyak lagi pertanyaan yang mau aku tanya ke dokter dan aku akan sharing pastinya buat ke Bunda. Makanya buat Bunda jangan kemana-mana, terus pantengin persembahan untuk Bunda. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.